Halo, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Nostoko 1. Saya mereview komik ya. Kadang-kadang juga mereview mainan ya. Kalau sudah malam kayak gini gue review komik. Oke. Sekarang jam berapa? Jam setengah 12 malam, gila. Oke guys, kita akan mereview atau membahas konten review komik berjudul Super Dragon Ball Heroes. Oke guys, ini baru saja gua unboxing, gua buka kemasannya dan baru saja gua selesai baca komik ini guys. Dan sebenarnya ini komik udah gua beli ya tahun lalu. Gila, baru gua review sekarang dong. Karena gua baru ada waktu sekarang. Dan tadinya ya guys, alasan gua mau beli, kembali lagi gue suka kasih tau alasan gue. Jadi alasan gue beli komik ini, sebelum gue beli komik ini, gue cari di Google, di Manga Update, Super Dragon Ball Heroes ini komiknya berapa volume di Jepang. Tamat ternyata di Jepang itu tamatnya 3 volume ya. Tapi kenapa di LX-nya ini cuman menghadirkan 2 volume saja ya. Jadi yang gue tahu ini ya guys, komik Dragon Ball itu yang jadul, yang sempat terbit ulang, cetak ulang ya, cetul. Terus komik Super Dragon Ball, komik Dragon Ball Super balik yang sampai sekarang masih diterbitkan. Dan btw gue baru punya 1 volume komik Dragon Ball Super volume 1 dan gue belum lanjutin. Dan juga yang kemarin ya sampai kita bikin reviewnya itu komik Yamcha ya, yang Yamcha That Time I Got Reincarnated, yang saat saya bereinkarnasi terbangun sebagai Yamcha. Dan komik ini, dan btw gue bukan sepenuhnya otaku atau fans berat Dragon Ball, karena ya itulah, karena beberapa alasan. Oke, gue akan mereview guys. Pertama kita akan mereview sampulnya ya, sangat keren ini. Jadi dia bahannya doff dan ini sangat besar. Jadi saat gue baca komik ini, melihat actionnya atau jurus-jurus si setiap karakter itu terasa puas gitu loh. Jadi nggak apa ya. Jadi gue sebelum ini nge-review komik Xiaomi-chan, jadi ukurannya sama ya. Jadi puas aja gitu gambar-gambarnya gitu guys. Oke. Dan btw guys, sebenarnya guys, si Super Dragon Ball Heroes ini kalau kalian ketik di Google ya, ini adalah salah satu deh. Super Dragon Ball Heroes ini adalah salah satu permainan kartu trading card game gitu, yang kayak collectible kartu gitu, kayak Yu-Gi-Oh lah, maksudnya kayak Gunpei Rising itulah, yang kartu Kamen Rider. Dan juga ada serial animenya. Dan juga nggak cuman nggak cuman seri ini aja. Jadi Super Dragon Ball Heroes ini kan ada mission itu, Dark Demon Realm. Jadi untuk 2 volume ini membahas Dark Demon Realm. Untuk seri-seri lainnya juga ada tersedia di Jepang ya. Cuman menurut gue yang udah tercetak di Indonesia di Alex baru yang si Dark Demon Realm. Dan ini diterbitkan oleh Comic Alex. Dan gue sangat suka dengan desain ininya. Yang mana ini gue tahu cuman si Alex bayar royalti pakai ininya ya. Jadi bukan Alex bukan mendesain penuh ininya. Kalau ini gue paham nih. Ini kayaknya desainnya gue nggak tahu lah. Terus ini gambar si kemasannya terlalu jauh, zoom ya. Ada burung hantu owl, ada si Goku, ada si Trunks, ada karakter baru rambut pink, telinganya elf. Dan ini mangakanya bukan mangaka asli si Dragon Ball, gue lupa namanya, itu Akira Toriyama. Iya, gue inget. Omoidashita ne. Oke, wasrete nanya nih. Siapa tadi namanya? Gue lupa sih. Akira Toriyama, gue lupa. Ini tapi si Yoshitaka Nagayama. Korewa Itai dari dah. Ini siapa? Mungkin ini salah satu yang mengurus si mangaka Dragon Ball, mungkin untuk sequel lainnya. Ini volume 1 dan ini tebal sampingnya. Super Dragon Ball Zero, ada gambar si Trunks rambut ungu. Dan kita lihat tampak belakangnya guys. Ini gue suka banget ya, kayak komik Naruto.
Alex Shonen Jump 17 plus. Nah, ini harganya 40.000 guys, murah meriah. Ini ada si Mecha Kabudabra itu ya. Ini si Towa penyihir, ini juga si anak bodyguardnya. Cuman gue suka guys untuk garis ungu di belakang ini ya, mengingatkan gue sama kalau Jujutsu Kaisen. Kita akan baca sinopsisnya. Ini gak usah deh. Maksudnya Trunks ditangkap oleh Kaioshin, penguasa waktu. Penggunaan mesin waktu ada kejahatan besar. Dan untuk menembus kesalahannya, Trunks harus membantu Kaioshin sebagai agentnya untuk memperbaiki perubahan dalam sejarah. Tak mereka sangka, masalah yang harus Trunks bantu tangani adalah masalah besar yang bisa mengancam seluruh dunia, ya whole the world. Dimensi kegelapan, tempat para penyihir jahat yang terkudung akan terbuka. So, gue akan kasih review komik ini. Untuk dari segi cerita, jadi segi cerita Dragon Ball but in another version, sequel atau prequel lah. Jadi tentang story lainnya. Jadi mungkin ini ada sangkut pautnya sama si game ini guys, si SDBH ya, Super Dragon Ball Zero. Dan ceritanya ini sebenarnya lumayan simple. Jadi ada si time patrol ini, siapa sih namanya tadi, si Kaioshin. Dia itu ingin melindungi rekaman sejarah waktunya si Dragon Ball, dan tanpa sengaja ada perubahan besar. Jadi dia minta tolong sama si Trunks untuk membenahi membenahi aliran waktu tersebut gitu loh. Jadi yang tadinya si Goku melawan Frieza itu kan sejarahnya Dragon Ball itu harus dilindungi loh, karena ada sedikit perubahan dan mereka harus melindungi. Jadi sejarah tidak berubah seperti itu guys. Jadi ada sedikit banyak tentang melintasi waktu gitu loh. Saat sejarah di Dragon Ball terjadi, mereka harus melindungi gitu loh, gitu lah. Terus juga ada beberapa karakter yang didatangkan sama si Kaioshin. Siapalah? Nah, itu ada si Trunks, ada si Goku atau si Kakarot, ada juga si Vegeta, rivalnya, ada Gohan, terus ada Broly, Yamcha ada ya, gue lupa. Terus mereka juga ada yang gue suka di Dragon Ball adalah satu fusion, itu dia fusionnya keren. Jadi gue baru tahu ada beberapa form atau bentuk Saiyan terbaru yang fusionnya di seri SDBH ini. Dan ini volume 2 nya, dan setelah gue baca ini volume tamatnya ya. Jadi sebenarnya ini gue tunggu-tunggu untuk gue review, karena gue menunggu apakah si Alex ini akan menerbitkan si volume ketiga. Karena kalau di menurut manga update, yang ini tuh tamatnya di volume ketiga. Kalau di sini diperlihatkan villain atau musuh-musuh baru yang ada di cerita baru ini. Ini si Mecha Kabudabra. Ini udah lupa. Ini yang pakai sabit. Ini gue lupa. Ini yang pakai hammer. Ini si Towa. Ini ya lupa gue juga. Dan oke, jadi guys, alasan kenapa si Kaioshin meminta bantuan Trunks dan teman-temannya untuk menata kembali sejarah waktu Dragon Ball adalah alasannya si ini nih, si Mecha Kabudabra ini dia ingin menggunakan kekuatan Dragon Ball yang ketujuh bola, tapi dengan Dragon Ball kegelapan. Jadi Dragon Ball kan biasa kan warna kayak gini ya, kayak gini. Cuman ini Dragon Ballnya ada kegelapan gitu. Jadi ada Yami no Chikara. Jadi nanti pun kalau sudah terkumpul ketujuh-tujuhnya akan muncul Shenlong yang bentuknya agak dark gitu loh, agak jahat. Jadi dia ingin membangkitkan kekuatan lamanya, dan dia meminta bantuan para majin untuk membantunya menyelesaikan misinya tersebut, dan dihalangi oleh teman-teman si time patrol ini ya. Seperti itu ceritanya guys. Jadi banyak pertempuran baru yang terjadi agar mereka saling menyelamatkan waktu. Kalau yang kubu jahat ini ingin melindungi tuannya agar dia ingin jadi perubahan yang baru itu, form baru. Oke. Dan juga untuk dari segi pertempuran ya, menurut gue ya ini kayaknya gambarnya baru dan
menurut gue ya masih lebih epic bagus yang kemarin kita review komik Yamcha. Kalau di sini pertempurannya sih maksudnya keren, tapi lebih apa ya, lebih kental yang jadul kali ya, mungkin kalau bukan yang jadul. Oke guys, kita akan lihat detail komiknya. Kita sudah baca, ini dia logonya, terus ini bukunya paperbook. Wangi. Nah, kita akan fokus. Ini Super Dragon Ball Heroes Ankoku Makai Mission 2017. Yusuke Kanagayama Berstudio Shueisha Toei Animation 2017. Nah, ini di Indonesia yang tim-tim yang mengerjakan si komik ini ya. Terima kasih. Dan dia diterbitkan ini 2019 akhir, dan ini tahun 2020 awal ya, yang volume kedua. Jadi gue belinya di tahun 2020. Ini tampak depannya, sebenarnya karakter yang ini. Terus ini konten sama itunya. Ini si burung hantu yang tadi di ini. Dan ini sudah apa ya? Ini masih efek-efeknya ya, masih pakai bahasa yang bukan Jepang ya. Kalau yang Xiaomi-chan ini udah pakai bahasa Jepang ya, kayak buak shoo gitu loh. SFX itu udah pakai bahasa Jepang, kalau ini masih pakai bahasa Indonesia. Itu dia guys. Nah, ini si Kyoshino si Trunks, dan ini memang di awal-awal cerita ya, ini gue agak sedikit mengantuk ya, membosankan karena kebanyakan ngomongnya gitu loh dibanding actionnya. Gue beli ini sebenarnya pengen ngeliat kembali actionnya Dragon Ball ya. Gue nggak pengen baca omong-omongan dialog, karena kalau mau itu bukan Dragon Ball kan banyak actionnya gitu loh. Nah, sampai ke pertengahan baru banyak actionnya gitu loh, seperti itu. Jadi ini si artsnya bagus, terus itu dia tuh ada ngadu Kamehameha lah, keren lah guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin awam juga bisa beli komik ini, karena cuma 25 doang, jadi 80.000 kalian udah bisa baca tamat. Nah, ini awal mulanya si ketujuh bola Dragon Ball gelapnya terpecah belah, terus dia memanggil teman-temannya si Trunks. Nah, ini ada sejarah waktu si Frieza lawan si Goku. Gue juga nggak tahu betul. Terus nah, di dalam tubuhnya itu ada bola Dragon Ball yang gelap gitu loh. Keren sih, karena gue harus menghargai gambarnya gitu, karena menggambar kayak gini tuh nggak mudah loh guys. Terhilang dari storynya bagus atau enggak, gambar tetap bagus itu loh. Nah, itu juga ada Vegeta, terus mana yang fusion ya. Nah, ini musuh-musuhnya gitu loh. Nah, ini dia dikasih anting sama si siapa namanya, si Kyoshin. Kalau terdesak dan butuh tenaga, mereka biasanya fusion ya. Mana tuh? Fusion Xenovegex. Itu dia fusion lah. Kayak kamera double. Nah, ini ada sel gitu kan, selnya jadi gede. Jadi ya lumayan seru guys untuk mengikuti cerita ini guys, karena ini sequel baru gitulah. Dan juga nah, ini juga ada karakter penyihir temennya ya. Nah, sampai di sini cerita terputus nyambung volume 2, tapi si Alex masih menyediakan beberapa banyak halaman untuk ini sebenarnya membahas si game cardnya si Super Dragon Ball Heroes, dan gue nggak baca ya, karena gue nggak ngikutin gamenya loh. Mana tadi? Tuh kayak gini loh, kayak game-game Animal Crossing gitu loh guys, kayak game-game Ultraman Time John. Nah, ini tuh. Nah, ini menurut gue nih masih bagus nih. Ini ada promosi. Oh, ini gue belum punya nih. Nah, itulah. Oh, ini gue udah punya nih volume 1 nih. Kamega Kill gue nggak beli. Ini apaan nggak tahu. Wota Boy. Dan kita akan lihat di volume kedua berlanjut saling kejar mengejar ya antara dua kubu.
Di sini ada pengenalan para tokoh dan gue akan menjelaskan ini kalau ini diterbitkan tahun 2020. Tuh. Ada Son Goku, Vegeta, Kyoshin, Trunks, terus ada Putin, Grevy, Dabura, Towa, sama si Mecha Kabura. Gue kira Mecha Godzilla. Oke, dan gue akan sedikit ada menyinggung tentang merchandise-nya guys. Ini ada gashapon gue. Jadi ada karakter yang menurut gue kayaknya gue tahu nih karakter nih. Oke ya guys, kita mau mendekati. Nah ini ada musuhnya gede banget dan ada yang mau fusion gitu loh. Fusion, tada. Nah ini guys, gue punya figur gashaponnya guys. Udah gue pernah ke Cubic dong main gashapon. Ini dia loh guys. Mecha sugoi desu ne. Lihat. Kita zoom. Ini benar-benar dia guys. Oh my god. Oh ternyata rambutnya ungu. Lihat bawa pedang tuh. Sama loh. Sebentar kita lihat lagi. Jadi gue baru enggak nih. Jadi kan di sini ada warna gitu ya selebarannya flyer. Dan di sini ada logonya dong, Super Dragon Ball Heroes. Jadi sebenarnya ini gashapon yang sesuai sama si ceritanya si ini gitu loh. Yang kemarin kita dapat ini UD Embers 21. Nah, ini dia muncul nih. Ini dia nih si Kakarot nih. Nah, ini si Trunks. Nah, Trunksnya kan sesuai gitu loh. Sama yang nggak tahu deh, kayaknya ada deh yang sesuai deh di komik ini deh. Terus ini gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman suka Dragon Ball, beli gashaponnya. Jadi dimana kita baca komik terus tahu apa pegang mainannya tuh, wah nikmat ya Tara. Oke, itu dia fusion bla 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 bla. Pokoknya saling memperebutkan. Tuh gila, keren loh. Belum gue jemput. Dia memperebutkan bola Dragon Ball. Tapi sayangnya di volume kedua ini ada Broly, terjadi kebangkitan si Mecha Kabudabra gitu ya. Gue juga nggak paham betul sini karakternya yang muncul di mana sebelumnya ya kan. Tuh. Dia terkumpul 7 bola kegelapan Dragon Ball, terus muncul si Shenlong yang kegelapan, terus saling memperebutkan gitulah. Terus ya akhirnya si Kyoshin ini menggunakan kekuatan terakhirnya gitu untuk menghalangi segala usaha kalian. Cuts, serak gitu kan. Time Labyrinth. Ini juga gak tahu siapa ini. Time Patrol terkutuk. Ini kayaknya sih tamat guys. Cuman tamatnya gak gantung gitu loh. Masih kayaknya belum kelar gitu loh ceritanya. Ya inilah yang buat gue bertanya-tanya. Para Time Patrol. Patrol lagi. Nah ini. Nah udah gitu di cerita akhir bahas lagi yang soal game-game gitu, cuman gue nggak baca. Ini ada juga Super Dragon Ball Heroes yang All Universe Mission ya. Tuh dia ngasih spoiler seri terbaru tapi belum diterbitin sama si Alex. Nah ada promosi Bimbu Gamga. Jadi guys segitu aja. Ini gue simpan dulu gashaponnya. Jadi sebenarnya ya alasan gue menunda-nunda untuk membaca dan mereview komik ini karena gue tunggu-tunggu ini Alex kapan rilis volume 3, ternyata nggak rilis juga sampai detik ini. Jadi ya sudah, jadi ini 2 volume tamat dan ceritanya tentang si Time Patrol ini melindungi urutan sejarah waktunya Dragon Ball dan pemperebutan bola Dragon Ball kegelapan kayak gitu guys. Oke. Jadi terima kasih buat sudah nonton guys. Jangan lupa klik like kalau kalian suka, komen, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video review komik lain. Thanks for watching. Bye bye. Terima kasih.